Dengan hati yang bersyukur kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya turun hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Pencurahan Roh Kudus terjadi atas kami, Roh Kudus yang berkarya atas kami, dan hanya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Pemulihan terjadi dan sesuatu yang dahsyat akan dinyatakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan karena kami meninggikan nama Yesus. Kami mau bersukacita masuk gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan mempersembahkan hidup kami. Kami mulai ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Bapak Ibu yakin bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita? Amin. Nama
KUL 1 akan memberikan kesaksian. Saya mengundang teman-teman dari KUL 1 untuk maju ke depan dan kita mau menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
itu biarlah nama Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kami. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah lalai dalam menepati janji-janji-Mu Tuhan.
bahwa hidup kami adalah anugerah kasih karunia. Hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan belas kasihan-Mu. Sebab karena belas kasihan-Mu, karena keberpihakan-Mu, karena pertolongan-pertolongan-Mu, karena didikan-Mu, karena Engkau mengasihi kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Kami ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami ada dalam naungan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami beribadah kepada Engkau. Kami beribadah dalam ucapan syukur kami bahwa hanya Tuhanlah yang menolong, menopang, memimpin, menuntun hidup kami. Bapa di dalam surga, di dalam kasih setia pertolongan-Mu, tolonglah kami hari ini, berbicaralah kepada kami, supaya kami dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran-Mu, yang mempersiapkan kami untuk hari-hari berikutnya, supaya hari-hari berikutnya kami menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, yang menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, dan mempermuliakan Tuhan, sehingga kami tidak percuma percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan yang telah melayani kita dengan pujian dan penyembahan. Sungguh sesuatu yang indah. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu kembali. Hari ini saya akan membicarakan satu firman Tuhan yang sebenarnya sudah biasa kita ucapkan, kita lakukan. Namun hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memperdalam pemahaman kita, sehingga tentang apa yang sudah biasa kita lakukan, kita melakukannya dengan lebih giat lagi. Hari ini kita akan belajar tentang satu firman, yaitu tentang mengucap syukur. Boleh ditampilkan? Ya. Hari ini kita belajar tentang mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengucap syukur ini dapat kita artikan secara sempit maupun secara luas, secara bahasa sehari-hari maupun secara Alkitab. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya kasih contoh. Mengartikan mengucap syukur dalam bahasa sehari-hari, biasanya kita mengartikan mengucap syukur itu dengan sebuah ungkapan rasa terima kasih. Dan itu tidak salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, kata mengucap syukur itu diterjemahkan dengan thanksgiving dalam bahasa Inggris. Jadi memang konotasi mengucap syukur adalah ucapan terima kasih. Dan itu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Tapi hari ini saya akan mencoba membahasnya dari sudut pandang Alkitab. Karena dari sudut pandang Alkitab, kata mengucap syukur punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar berterima kasih. Bahkan kalau kita belajar teks-teks Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita mendapati bahwa mengucap syukur itu bukan sekedar ucapan terima kasih, tetapi ini, dia adalah kuasa. Dia kuasa yang membuat kita mampu untuk bertindak di masa yang akan datang. Nanti Bapak Ibu akan melihat uraiannya, sehingga kita memahami dengan betul bahwa mengucap syukur itu adalah sebuah kuasa. Sebuah kuasa yang kalau kita hidupi, maka kuasa itu berguna untuk menuntun kita sehingga kita dapat bertindak di masa yang akan datang semakin baik. Dengan demikian, di awal khotbah ini saya mau mengatakan secara kalau kita belajar Alkitab, mengucap syukur itu jauh lebih dalam dari sekedar berterima kasih. Untuk itu mari kita lihat ayatnya, yang saya ambil hanya satu ayat saja,
yaitu Ibrani 12 ayat ke-28. Saya berharap Bapak Ibu termasuk yang di rumah dapat membaca teksnya. Saya menuntunnya dengan membacanya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, hal pertama yang akan kita bahas, marilah kita mengucap syukur, hal kedua, dan beribadah, hal ketiga, kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, hal keempat. Jadi satu ayat ini akan memberikan pemahaman kita tentang konteks dari mengucap syukur. Maka dari ayat ini saja, nanti saya jelaskan, maka kita paham bahwa mengucap syukur itu adalah sesuatu yang punya alasan. Alasannya adalah karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alasan utama kita mengucap syukur adalah karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kemudian mengucap syukur itu punya dampak pada dua hal, yaitu apa? Satu, karena kita mengucap syukur, kita mampu beribadah. Dan beribadah kita dalam kualitas mengucap syukur adalah ibadah yang punya kualitas ilahi. Apa itu? Takut dan hormat akan Allah. Dari ayat ini kita sudah bisa paham secara sepintas bahwa mengucap syukur lebih dalam dari sekedar berterima kasih. Mengucap syukur itu ada alasannya, yaitu apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau saya dan saudara siapapun yang belum menerima kerajaan tidak tergoncangkan, maka dia tidak mampu untuk mengucap syukur menurut definisi Alkitab. Dan kalau kita bisa mengucap syukur sesuai definisi Alkitab, maka itu ada dampaknya, yaitu apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu beribadah dengan kualitas takut dan hormat, bukan sekadar beribadah. Ini ringkasannya. Mari kita bahas dengan lebih dalam satu ayat ini saja, walaupun tidak bisa sedalam-dalamnya karena waktu ya. Oke, mari kita bahas dulu alasan mengapa orang mengucap syukur, baru nanti kita bahas apa itu mengucap syukur menurut teks Alkitab. Oke, jadi bukan menurut bahasa sehari-hari, bukan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi mengucap syukur menurut Alkitab. Mari kita bahas. Slide berikutnya. Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, boleh lihat dulu kepada saya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu diawali dengan satu firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Hagai. Ya. Nah, jadi waktu waktu penulis kitab Ibrani ini menulis kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, di ayat yang sebelumnya di Ibrani tadi, maka penulis kitab Ibrani, dia sedang mengutip Hagai 2 ayat 7. Apa itu Hagai 2 ayat 7? Hagai 2 ayat 7 itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah umat yang dipilih dan disertai Allah. Nanti Bapak Ibu di rumah baca aja Hagai 2 ayat 7. Maka yang dimaksud kerajaan tidak tergoncangkan menunjuk pada suatu umat yang dipilih dan disertai oleh Allah. Yang kedua, umat itu adalah umat yang dihampiri oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Goyim, bahasa Ibrani. Ya. Slide sebelumnya, oke. Ya, oke. Jadi umat yang dipilih itu dihampiri oleh bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk diberkati. Untuk diberkati. Bangsa lain itu bahasa Ibraninya adalah Goyim. Lalu kemudian baik orang Israel maupun bangsa lain itu, Goyim itu, dalam pertemuan itu
mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah atau kavod bahasa Ibraninya. Itu diambil dari Hagai 2 ayat 7. Itulah umat atau umat pilihan Tuhan atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, situasi Hagai 2 itu yang sebenarnya juga diungkapkan dalam Kisah Rasul 2 pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, umat yang dipilih dan disertai Allah itu diwakili oleh para rasul. Oke. Lalu goyim, bangsa-bangsa lain yang menghampiri para rasul itu adalah orang-orang yang ada terlibat dalam peristiwa Pentakosta. Misalnya orang Afrika, orang India, orang Kapadokia dan lain-lainnya. Waktu peristiwa Pentakosta, mereka juga ada. Dan mereka semua para rasul maupun bangsa goyim itu, bangsa-bangsa lain itu dalam peristiwa Pentakosta, mereka melihat kemuliaan Allah. Dalam wujud apa? Dalam wujud lidah-lidah api. Jadi Kisah Rasul 2 sebenarnya adalah penggenapan ulang dari Hagai 2 ayat 7. Untuk menyatakan pada dunia siapakah umat yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Para rasul dan pengikut-pengikutnya. Jadi waktu penulis Ibrani menulis tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, orang yang mendengar khotbah pembicara waktu di kitab Ibrani adalah orang Yahudi. Mereka langsung tahu siapa yang dimaksud dengan kerajaan, orang-orang atau apa yang dimaksud dengan kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu orang Yahudi dan orang goyim yang bersama-sama melihat kemuliaan Allah. Itu kalimat pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kalimat kedua. Jadi siapakah umat kerajaan yang tidak tergoncangkan? Oke, mari kita. Nah, siapakah belum. Nah, ini. Siapakah kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yaitu umat yang disertai, dibela, didoakan, dan dimateraikan oleh Allah Elohim, Allah Tritunggal. Jadi siapa kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saya dan saudara. Dan semua umat yang percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya. Oke, poin pertama sudah kita bahas. Poin kedua, sekarang slide berikutnya. Oke. Ini mengucap syukur. Ini sebenarnya poin inti dari firman Tuhan hari ini. Kalau tadi saya mengatakan bahwa mengucap syukur dalam bahasa sehari-hari adalah berterima kasih, maka sekarang apa mengucap syukur menurut Alkitab? Kata mengucap syukur menurut Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru. Saya bahas hanya Perjanjian Baru saja. Istilah Ibraninya tidak saya bahas karena waktu. Dalam teks Perjanjian Baru, kata mengucap syukur itu terdiri dari dua kata, yaitu eukarista. Kata karista itu punya kata dasar charis, yaitu anugerah. Ya, eu itu artinya sesuatu yang sudah genap, sudah terjadi dan masih berlangsung. Ya, kata eu itu artinya itu. Kata karista itu adalah anugerah Allah. Jadi kalau saya berkata begini, saya mengucap syukur. Jika saya berbicara tentang mengucap syukur dalam pemahaman Alkitab, itu artinya dan seharusnya berarti begini. Saya sedang membuat pernyataan iman bahwa apapun yang terjadi pada saya hari ini tidak pernah terlepas dari anugerah Allah yang terus-menerus menyertai saya sehingga saya bisa ada hari ini. Mau hari ini keadaan saya baik menurut dunia, mau keadaannya tidak baik menurut manusia, tapi di mata Allah saya adalah orang yang disertai oleh karunia Allah, disertai oleh anugerah Allah. Itu makna dari mengucap syukur menurut Alkitab. Di Perjanjian Lama, ungkapan mengucap syukur itu diucapkan oleh seorang nabi namanya Nabi Samuel. Itu ada dalam Samuel 7 ayat 12. Mereka berperang
melawan satu bangsa, sorry saya lupa nama bangsanya. Kemudian bangsa itu dikalahkan. Waktu bangsa itu dikalahkan, lalu Samuel berucap seperti ini. Ada 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai batu itu. Batu itu dinamai dengan Eben Haezer. Ya, Eben Haezer. Yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan Ebenezer. Oke, tapi sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu adalah Eben Haezer. Eben itu batu, Ezer itu adalah penyertaan Tuhan. Nah, kenapa penyertaan Tuhan dilambangkan dengan batu? Ini ada sejarahnya. Sejarahnya tuh begini. Waktu putranya Adam ini Kain dan Habel, thank you. Waktu Kain dan Habel, dia keluar diusir waktu diusir dari Taman Eden. Kemudian dia mengambil batu dan kemudian menyembah Tuhan. Jadi menyembah kepada Allah Elohim itu upacaranya adalah dengan membuat batu. Kemudian batu yang besar itu, kemudian di situ dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu sejarahnya. Maka kemudian dari waktu ke waktu orang Israel kalau mau beribadah kepada Allah Elohim, dia menyembahnya di atas batu. Ini bukan penyembahan berhala. Ini adalah menyembah Allah Elohim dalam cara-cara yang dapat dilihat, diraba, dirasa oleh manusia. Kemudian dalam Perjanjian Baru, tradisi menyembah Allah di atas batu itu yang kemudian ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa Yesus adalah batu penjuru. Itu mengambil dari tradisi Perjanjian Lama. Makanya di Perjanjian Baru Yesus gelarnya adalah batu penjuru. Gitu. Yang dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan Petra. Petra itu batu besar, gunung batu. Itu mengambil dari tradisi ini. Petra itu gunung batu. Kalau batu kerikil itu Petros. Itulah Petrus. Jadi Petrus itu batu kecil artinya. Petra itu batu besar. Asosiasi tentang Tuhan itu adalah Petra. Asosiasi hamba Tuhan itulah Petros. Jadi Petrus itu bukan Tuhan. Petrus itu atau Petros itu batu kecil. Batu besarnya adalah Petra. Nah itu diambil dari tradisi ini. Nah kembali kepada teks ini. Waktu Samuel berhasil memimpin bangsa Israel mengalahkan satu bangsa, saya lupa bangsa apa itu ya. Kemudian Samuel ingat kepada Tuhan bahwa dia bisa mengalahkan bangsa ini karena ada Tuhan yang menyertai dia. Maka kemudian dia membuat batu itu dan menyembah Tuhan, dan kemudian dia menyebut batu itu sebagai Eben Haezer. Jadi ketika Samuel menyembah Tuhan di atas batu, yang kemudian peristiwa itu dinamakan Eben Haezer, Samuel sedang membuat pernyataan iman. Kami orang Israel berhasil mengalahkan bangsa asing karena Tuhan menyertai, karena anugerah Allah menyertai. Jadi kata Eben Haezer punya makna yang setara secara teologis dengan eukarista. Eben Haezer adalah pengucapan syukur di Perjanjian Lama, sedangkan di Perjanjian Baru pengucapan syukur itu adalah eukarista. Maknanya sama, sebuah pernyataan iman bahwa hanya karena Tuhanlah aku bisa sampai di titik ini. Mau susah, mau senang, mau berbahagia, maupun tidak berbahagia, mau menderita, mau dalam kemewahan, mau dalam kesederhanaan, tapi intinya adalah semua terjadi
karena Tuhan membela dan menyertai. Itu artinya mengucap syukur. Nah, orang yang mengucap syukur, yang mampu melihat Tuhan dalam pengalaman hidupnya, dia akan dipenuhi oleh kuasa yang menggerakkan hati nuraninya, menggerakkan seluruh hidupnya di masa yang akan datang. Untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah. Maka ibadah itu adalah hasil karya dari sebuah pengucapan syukur. Saya sangat mempercayai sebuah penafsiran yang mengatakan begini, tanpa mengucap syukur, ibadah orang percaya adalah ibadah yang palsu. Hanya apabila ibadah dilakukan dengan dasar mengucap syukur, dengan dasar bahwa hanya karena Tuhanlah aku bisa ada di tempat ini, maka ibadah itu menjadi ibadah yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Nah, kata ibadah itu punya dua arti, saya sudah sering mengatakannya, yaitu bersekutu dengan Allah dan bekerja dengan Allah. Jadi bersekutu seperti hari ini, kemudian bekerja di kantor besok, itu dua-duanya punya makna ibadah. Artinya gini, baik pada hari ini kita bersekutu maupun besok kita ke kantor, di dua tempat itu Allah harus dimuliakan. Tindakan kita haruslah tindakan yang benar untuk mempermuliakan Allah, karena bagi Allah tidak ada perbedaan antara kita beribadah di sini maupun kita bekerja di kantor. Dua-duanya harus dilakukan dalam kebenaran. Dua-duanya harus dilakukan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Itulah kuasa dari mengucap syukur apabila kita melakukannya dengan benar. Saya teringat dengan satu materi yang saya terima sebelum saya pergi di awal bulannya. Saya mengikuti sebuah seminar yang dilakukan oleh seorang rabi gitu ya. Kemudian dia menjelaskan kepada saya tentang satu hal yang sebenarnya kita sudah biasa kita dengar, yaitu gini. Rabi ini berbicara tentang status kita sebagai biji mata Allah. Ya, sebagai biji mata Allah. Dulu saya berpikir begini. Kalau saya sebagai biji mata Allah, itu artinya saya ditempatkan di matanya Tuhan secara fisik sebagai biji matanya Tuhan. Jadi Tuhan pasti lindungi saya, Tuhan pasti akan membela saya, karena Tuhan tidak mau matanya terganggu. Oke, saya tadinya berpikir seperti itu. Tapi waktu Rabi ini menjelaskan, saya baru sadar bahwa ya memang saya harus banyak belajar. Karena begini, kata biji mata Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah keison bet ayin. Ayin itu mata. Oke. Keison itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai biji mata. Oke. Jadi keison bet ayin diterjemahkan dengan biji mata Tuhan. Oke. Tapi sebenarnya pengertiannya bukan seperti itu. Walaupun itu nggak salah, tapi bukan seperti itu. Karena begini, keison, ya, keison itu diambil dari satu kata, yaitu ish. Apa itu ish? Ish adalah bayi umur 5 tahun. Jadi waktu ini sastra Ibrani. Jadi waktu Alkitab Perjanjian Lama menulis tentang biji mata Allah, itu ditulis dalam kitab Ulangan dan kitab Mazmur. Itu diucapkan oleh dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Daud. Oke. Jadi waktu Musa dan Daud itu berbicara tentang biji mata Tuhan, itu sebenarnya begini artinya. Ish itu adalah bayi umur 5 tahun. Apa hubungannya? Itu begini sebenarnya.
Allah sedang menggendong bayi umur 5 tahun, dan itulah umatnya. Apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak ada dalam hati waktu kita menggendong bayi umur 5 tahun, waktu anak kita umur 5 tahun dan digendong oleh bapak atau ibunya, Pak Yono lah yang baru punya baby. Apa yang ada dalam hati Pak Yono waktu menggendong putri terkecilnya yang 5 tahun itu? Apa yang ada dalam hati bapak dan ibu? Tradisi Yahudi di hari Paskah, Pesach itu dia itu punya satu tradisi doa kepada Allah. Doa kepada Allah tuh gini, mereka berdoa, kamilah bayi-bayimu, umat yang dipelihara oleh Engkau, mati pun Engkau mau bagi kami. Ini nggak ada di Alkitab, ini tradisi. Itu ada dalam kitab-kitab orang Ibrani. Mati pun Engkau mau bagi kami. Dan itu diucapkan tradisi itu jauh sebelum Kristus hadir. Dan kemudian tradisi itu digenapi dalam Kristus. Tuhan yang mau mati bagi kita. Oke? Nah, jadi makna seorang bayi umur 5 tahun di hadapan bapaknya atau di hadapan ibunya dalam tradisi orang Ibrani itu mengatakan begini, engkaulah segalanya bagiku, engkaulah buah hatiku, mati pun aku mau bagi engkau. Jadi apa yang itu perspektif dari Musa dan Daud waktu nulis tentang biji mata Allah. Jadi waktu Daud dan Musa menulis tentang biji mata Allah, apa yang ada di pikiran mereka? Yang ada di pikiran mereka itu gini, kami bangsa Israel, orang yang dipilih oleh engkau, kami adalah orang yang bergantung kepada engkau, kamilah orang yang mendapatkan belas kasihanmu, seperti engkau menggendong bayi 5 tahun. Itu makna biji mata Allah. Jadi maksudnya itu begini, maksudnya dikaitkan dengan khotbah ini. Kalau kita tahu perspektif ini, bahwa hidup kita adalah hanya karena kasih karunia, eukarista, ya, maka kita akan menjadi orang yang sangat mengucap syukur. Waktu bayi itu melihat bapaknya, maka bayi itu melihat siapa yang menanggung dia, siapa yang memelihara dia. Maka bayi itu menjadi pribadi yang bergantung penuh kepada yang menggendongnya. Dalam keyakinan teologi orang Yahudi, itu sebabnya orang Yahudi tidak pernah boleh meninggalkan ibadah. Mereka harus beribadah. Dan waktu mereka beribadah, mereka harus menghadap Taurat. Mengapa? Karena waktu mereka menghadap Taurat, dalam perspektif mereka, merekalah bayi yang digendong oleh Allah. Itulah perspektif orang yang mengucap syukur. Karena saya mengucap syukur, maka saya tidak pernah mau meninggalkan pelindung saya. Saya tidak pernah mau meninggalkan ibadah saya. Karena dalam ibadah saya bertemu dengan pelindung saya. Yes. Sehingga waktu saya beribadah, saya bertemu dengan pelindung saya. Saya bertemu dengan takut dan hormat. Menurut bahasa Ibrani, yirah. Dan ketika saya beribadah kepada Tuhan, menurut bahasa Yunani, ya, di Perjanjian Baru, maka saya adalah orang yang memelihara dan mengerjakannya. Bapak Ibu tahu kenapa dalam bahasa Ibrani yirah, ya, itu dikonotasikan dengan takut dan kagum, seperti seorang bayi. Tapi dalam terjemahan bahasa
Perjanjian Baru, phobos, terjemahannya adalah memelihara dan mengerjakan. Jadi, waktu Perjanjian Lama mengartikan takut dan hormat, Perjanjian Lama itu menempatkan kita seperti seorang bayi. Tapi di Perjanjian Baru, waktu berbicara tentang takut dan hormat, Perjanjian Baru menempatkan kita sebagai prajurit Allah, sebagai pelaku firman, orang yang sudah dewasa. Maka orang yang mengucap syukur, dia punya dua dimensi dalam kehidupannya. Dimensi pertama, waktu dia di hadapan Allah, dia seperti bayi yang bergantung kepada Allah. Tapi dimensi kedua, orang yang mengucap syukur di hadapan iblis, di hadapan dunia, di hadapan pekerjaan-pekerjaan, dia berlaku seperti tentara yang mengalahkan semua itu. Maka orang yang mengucap syukur adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia berlaku sebagai tentara, pahlawannya Tuhan, sebagai pelaku firman. Di sini kita sudah mulai menyadari bahwa waktu kita berkata, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada dua konsekuensinya. Satu, bergantung pada Tuhan sebagai seorang bayi. Dan kedua, melakukan seluruh kehendak Allah sebagai seorang tentara. Slide berikutnya. Ya, oke. Oh, sorry. Ini lewat aja. Saya mau supaya waktunya tidak terlalu banyak. Gini, kita takut dan gentar kepada Tuhan, oke? Tapi iblis juga takut pada Tuhan, betul ya? Lalu apa bedanya takut dan gentarnya kita dan takutnya iblis? Ada beda nggak? Saya kok tertarik ya membahas ini. Slide berikutnya, Ini kita lewat aja karena intinya sudah. Kita lewat aja, lewat. Oke, stop. Ini bedanya takutnya orang percaya dan takutnya iblis. Di sisi yang sebelah kanan dari saudara, oke? Yaitu orang percaya. Orang percaya itu takut dan kagum. Oke, dia menempatkan diri sebagai bayi di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, dia memelihara dan mengerjakannya. Dia menempatkan diri sebagai tentara Tuhan. Oke. Maka akibatnya orang yang takut dan kagum, orang yang memelihara dan mengerjakan kehendak Tuhan, orang itu hasil akhirnya dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Setuju ya? Itu konstruksi orang percaya. Takut akan Tuhan yang orang percaya. Sekarang konstruksinya iblis. Mari kita lihat. Iblis itu takut kepada Allah karena dia sadar dia tidak punya kuasa sebesar Allah. Tapi takutnya iblis itu takut yang disertai dengan rasa iri. Maka kemudian dalam takutnya iblis berusaha memberontak kepada Allah. Jadi iblis itu takutnya bukan takut karena kagum, karena mengasihi, takut karena iri dan kemudian ingin memberontak. Itu sebabnya Allah tidak berkenan dengan rasa takutnya iblis. Allah berkenan dengan rasa takutnya manusia. Rasa takutnya orang percaya. Tuhan berkenan karena apa? Karena dimensi takutnya orang percaya adalah takut, hormat, dan taat. Dimensi takutnya iblis adalah takut, iri, dan memberontak. Itu bedanya takutnya kita orang percaya dan takutnya iblis. Jadi lewat bagan ini kita bisa mendeteksi diri kita dan orang lain. Beribadah tapi memberontak kepada Tuhan, orang itu pasti dikuasai oleh iblis.
Kalau betul kita takut akan Tuhan, maka kita takut, kagum, dan taat. Dan hasil akhirnya kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui seorang yang sungguh-sungguh beribadah? Ini sudah di luar materi ini. Pertanyaan ini sudah di luar materi ini. Pertanyaan ini adalah aktualisasi hidup sehari-hari. Kalau kita tahu firman ini, pertanyaannya dalam hidup sehari-hari, dari mana saya tahu? Atau gini, dibalik pertanyaannya, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa saya orang yang beribadah karena takut akan Tuhan? Dari mana? Penting gak sih kita tahu itu? Kalau buat saya penting, supaya saya bisa memilih dengan siapa saya bergaul, dengan siapa saya bekerja sama. Betul ya? Betul ya? Oke. Berarti pertanyaan ini penting. Jawabannya kali ini saya tidak ambil dari Alkitab, tapi saya ambil dari seorang profesor psikologi, ya, yang dia melalui risetnya, kemudian dia menghasilkan temuan-temuan seperti ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Lewat ini tadi. Oke, ini dia. Apa ukuran dalam dunia sehari-hari, dalam dunia psikologi, orang yang takut akan Tuhan? Profesor ini mengatakan bahwa profesor ini namanya Angela Duckworth. Ya. Profesor ini dalam risetnya dia membuat sebuah penelitian dan dia menemukan satu hal yang sangat penting buat saya, itu penting, yaitu ini. Ukuran dari seorang yang menghargai satu dengan yang lain adalah tanggung jawab. Lalu saya ambil ini menjadi keyakinan saya bahwa orang yang takut akan Tuhan, ukurannya adalah tanggung jawab. Kenapa? Kenapa saya berpikir seperti ini? Ini bukan Alkitab. Ini pendapat pribadi saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah dalam dunia psikologi. Kenapa saya meyakini salah satu ukuran orang yang takut akan Tuhan adalah tanggung jawab? Karena begini, satu-satu atau alasan terbesar kenapa Tuhan menyertai saya dan saudara, kenapa Tuhan membela saya dan saudara, kenapa Tuhan menegur saya dan saudara, kenapa Tuhan memberkati saya dan saudara, alasan terbesarnya adalah Tuhan ingin semua kehendaknya terus terjadi dalam hidup kita. Dalam bahasa psikologi itu begini, alasan terbesar kenapa Tuhan menolong saya adalah supaya kehendaknya lestari dalam hidup saya. Bapak Ibu bisa menangkap ya kata lestari itu ya, berlangsung terus menerus. Itu alasan kenapa Tuhan menolong saya, kenapa Tuhan memberkati saya, kenapa Tuhan menegur saya, supaya saya tidak berhenti menggenapi kehendak Tuhan. Dari sisi Tuhan, kenapa Dia tolong saya? Karena Dia berbelas kasihan kepada saya. Oke? Dari sisi saya, mengapa saya harus menjalankan perintah-perintah Tuhan? Karena saya harus bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan beri pada saya. Itu membuat saya meyakini pandangan profesor ini adalah pandangan yang baik untuk diambil oleh orang percaya, untuk menunjukkan pada dunia siapa saya dan saudara. Dari apa? Tanggung jawab. Bukan soal kita pinter, bukan soal kita kaya, bukan soal kita mampu, tapi soalnya adalah tanggung jawab. Saya sangat meyakini orang yang takut akan Tuhan, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakannya kepada dia, baik rumah tangganya,
baik pekerjaannya, baik pelayanannya, baik apapun juga, kendaraannya atau apapun juga. Saya belum sempurna dalam hal ini. Tapi itu yang membuat saya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan terus mendidik saya supaya tanggung jawab saya semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan saya meyakini yang dilihat orang belum tentu firman yang saya tahu. Tapi yang dilihat orang pasti soal tanggung jawab. Itu mudah dilihat orang. Dalam pemahaman saya, kalau saya bertanggung jawab dalam perspektif iman Kristiani, maka tanggung jawab yang saya lakukan itu seperti kunci yang membuka hati orang. Tanggung jawab yang saya lakukan dalam perspektif iman Kristiani itu seperti mata kunci yang membuka pintu hati orang, sehingga orang bisa percaya pada saya, percaya pada omongan saya. Bayangkan kita bicara firman tapi hidup tidak bertanggung jawab, bagaimana kita membuka hati orang? Dalam dunia psikologi, saya percaya tanggung jawab penting untuk memberitakan Injil. Ini memang bukan Alkitab, tapi ini dunia psikologi, ini dunia terapan. Tapi kan bukankah kita tidak bisa hidup di awang-awang? Kita belajar teologi, tapi kita hidup di dunia. Setuju? Jadi kita pun harus mengaplikasikan perkara-perkara yang bisa dilihat oleh dunia ini. Dalam dunia psikologi itu dijawab dengan satu istilah, tanggung jawab. Jadi intinya saya percaya begini, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab. Saya percaya itu. Dan dengan tanggung jawab itu kita bersaksi kemana-mana. Kita membuka pintu hati orang. Ini orang bisa dipercaya. Ini orang enak kalau diajak jadi teman. Ini orang enak kalau jadi partner. Ini orang enak jadi teman pelayanan. Memang butuh firman Tuhan, itu jelas. Tapi sebelum firman Tuhan, orang lihat tanggung jawab dulu. Ya oke? Itu menurut pendapat saya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu berbeda pendapat atau tidak, tapi pendapat saya seperti itu. Dan itu bukan pendapat murni saya. Saya ambil dari seorang profesor, Angela Duckworth. Dengan firman Tuhan ini, kita dibukakan oleh Tuhan sebuah perspektif yang lebih dalam, bahwa mengucap syukur bukan sekedar kata, bukan sekedar terima kasih, tapi sebuah pernyataan iman. Dia bukan hanya sebuah pernyataan iman, dia kuasa untuk hidup di waktu-waktu yang akan datang sebagai saksi Tuhan. Dan ucapan syukur itu, ibadah itu akan berwujud dalam dunia nyata dalam bentuk apa? Tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Lewat pengajaran-Mu ini, kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Masih banyak kelemahan kami, termasuk hamba-Mu yang Tuhan ajar pada hari ini. Tuhan, kami bergantung kepada Engkau sebagai seorang bayi yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kami rindu, kami diperlengkapi sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami perkasa sebagai tentara di hadapan musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman Tuhan ini berkati kami semua, ubah kami semua, didik kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan dewasa di mata Tuhan dan di mata sesama kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan melihat pengumuman untuk kegiatan sepekan ini.
Sebelum kita melihat pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita saksikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terus berharap bahwa Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Saatnya Tuhan, mari Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan biarlah berkat yang kami salurkan pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini maupun dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
Demikianlah pengumuman untuk kegiatan sepekan MS Kumiori. Selanjutnya kita akan masuk doa penutup oleh Ibu Istana dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Jacob Fridemase. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu. Jiwa kami hari ini disegarkan Tuhan oleh firman-Mu dan roh kami dikuatkan. Untuk kami boleh Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami dimanapun kami berada. Karena itu salah satu integritas buat kami ya Allahku. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami terus merenungkan firman-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk belajar taat di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus tunduk pada setiap pemimpin dimanapun kami berada. Karena dimanapun kami berada, kami dipimpin Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, buat kami mengerti untuk firman-Mu hari ini. Buat kami Tuhan untuk melakukan agar kami boleh bertumbuh dengan benar. Sehingga buah-buah kami Tuhan boleh memuliakan Allah dan dirasakan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Farli Pigai Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Agar semakin hari dia semakin dipakai lebih heran di dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Gembala yang terkasih. Beri dia Tuhan pengwahyuan dari ilahi turun atas Bapak kami. Sehingga dia beri dia hikmat, kesehatan dan kekuatan baru di dalam menuntun kami. Mendoakan kami, menasehati kami ya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala yang sudah Tuhan menjadi penolong yang luar biasa buat Bapak Gembala kami. Bahkan buat keluarga dan juga pendoa buat kami semua jemaat Kumiori. Terpujilah Engkau Yesus untuk hari ini ya Bapa. Yang sudah terlibat dalam pelayanan. Mari Engkau berkati setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka Bapa menjadi suratan terbuka. Lewat pelayanan yang sudah diemban Tuhan akan memiliki satu tanggung jawab. Yaitu menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Yesus. Kalau hari ini pujian mengatakan bahwa Yesus tidak pernah lalai atas kami. Yesus tidak pernah gagal di dalam mengangkat kami sebagai kepala. Dan oleh sebab itu ajar kami untuk juga tidak lalai Tuhan. Ajar kami untuk terus lebih tunduk di hadapan-Mu, lebih mencintai hadirat-Mu, lebih masuk dalam kepelataran-Mu ya Allahku. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Pak Wingki bersama istri, kami serahkan Pak Yono bersama istri dan anak-anak. Bahkan setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan, ulurkan tangan-Mu agar pelayanan dan jasmani ini Tuhan balance di dalam hidup kami. Karena kami masih di dunia Tuhan, kami masih butuh berkat jasmani untuk meneruskan setiap kehidupan bahkan pelayanan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Berkati semua jemaat yang sudah hadir saat ini. Oh, jikalau ada yang sakit Tuhan, jamah segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Oh jemaat Kumiori Tuhan, Engkau sembuhkan dengan bilur-Mu. Pemulihan terjadi, oh penghiburan terjadi, kekuatan terjadi buat setiap kami yang hadir jikalau ada yang lemah saat ini. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan-Mu. Dari awal pertengahan Tuhan sampai akhir ibadah ini Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja dan kami terus meminta agar Roh Kudus menuntun kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Roh-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Bapak. Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, RT, RW, kecamatan, bahkan tingkat provinsi. Salam buat setiap benua, salam buat setiap pulau, salam buat setiap provinsi. Nama Yesus dipermuliakan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Khususnya untuk pemilu tahun 2024, kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala aniaya, segala pemberontakan, segala kacau balau yang mencoba mengacaukan negara kami Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu buat Indonesia Bapa. Untuk jiwa-jiwa kami berdoa agar Engkau Tuhan mengirim jiwa-jiwa buat gereja-gereja, bahkan buat gereja kami. Untuk semuanya Tuhan, kami kembalikan pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah semua itu menerangi akan jalan-jalan kami Tuhan. Lebih daripada itu, supaya Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan, mencernakan itu di dalam roh dan batin kami dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya hidup menurut norma-norma yang normatif sifatnya Tuhan, tapi melakukan sebagai tanggung jawab kami. Karena sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, biarlah kami bertanggung jawab untuk semuanya itu Tuhan. Mari Bapa, urapan-Mu turun kepada setiap daripada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Menuntun kami, dan iman itu menyucikan akan hati kami. Dan firman menuntun akan jalan kami. Hari Tuhan Roh Kudus bekerja dan mengurapi setiap dari kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati sama-sama kita